Sahabat Muslim, semakin banyaknya pilihan platform untuk bermain sosial media, semakin mudah pula pengguna mengakses dan juga berekspresi di dalamnya. Tak hanya berkreasi dengan video, para pengguna juga ada yang menggunakannya sebagai ajang untuk curhat, baik permasalahan pribadi maupun pekerjaan. Tak jarang, seorang istri mengeluhkan rumah tangganya yang tidak bahagia, sehingga semua orang bisa melihat dan mengetahui permasalahan orang tersebut lewat sosial media. Padahal Rasulullah melarang seseorang menyebarkan rahasia rumah tangga, terlebih dalam urusan ranjang. Adapun hadisnya ialah sebagai berikut. Sesungguhnya manusia yang paling buruk tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang memberitahu rahasia kepada istrinya, dan istrinya pun memberitahukan kepadanya. Kemudian salah seorang dari keduanya menyebarkan rahasia pemiliknya. Tak hanya yang memposting, dosa pun bisa saja didapatkan bagi yang melihatnya. Karena seseorang bisa terpengaruh atau bahkan meniru perbuatannya. Tak sedikit pula banyak yang menjadikannya bahan untuk bergibah. Nauzubillahi min zalik. Sahabat Muslim, sedekat apapun kita dengan orang lain, namun hati manusia tidak ada yang tahu. Bisa saja ia menyebarkan rahasia kita diam-diam, atau malah bisa jadi ia yang menjadi pembisik dan menyarankan keburukan, semisal menyuruh bercerai atau bahkan jadi media perselingkuhan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengadukan permasalahan kita kepada Allah semata. Hal ini dicontohkan Nabi Yakub ketika mendapatkan kabar dusta bahwa Nabi Yusuf putra kesayangannya dimakan oleh serigala dari ke-10 anaknya yang sebenarnya membuang Nabi Yusuf ke sumur tua. Beliau langsung mengadukan hal tersebut kepada Allah. Allah berfirman, dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hingga akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan Allah lewat saudagar yang melewati sumur tua tersebut. Sahabat Muslim, sejatinya seorang istri haruslah menjaga marwah suami dan juga keluarganya. Tak jarang, hubungan menantu dan mertua pun menjadi pemicu permasalahan di dalam rumah tangga. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya, siapakah yang paling berhak atas wanita atau seorang istri? Rasulullah menjawab, suaminya. Lalu aku bertanya lagi, siapa yang paling berhak atas laki-laki atau suaminya? Rasulullah menjawab, ibunya. Artinya, seorang istri harus mematuhi segala perintah suaminya, dan suaminya harus tetap berbakti kepada ibunya. Disinilah peran seorang suami untuk menjadi penyeimbang dan menjadi imam bijaksana bagi keluarganya, agar rumah tangganya harmonis meski berdampingan dengan mertua. Mengenai hal tersebut, tim Jendela Islam mendapatkan pertanyaan lewat DM Instagram mengenai hubungan menantu dan juga mertua. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Mertua adalah tulang punggung bagi menantunya. Menantu wajib menghargai mertuanya. Jadi seorang mertua tetap harus memposisikan menantu seperti anak sendiri. Inilah yang jadi problematika hidup kita saat ini. Kebanyakan orang yang sudah menikah malah bukan mengambil haknya untuk mendidik istrinya, tapi kadang-kadang mertua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya atau menantunya. Ini akan menjadi rusak dalam rumah tangga, disebabkan agama Islam mengajarkan pernikahan itu untuk memberikan tanggung jawab orang tua terhadap suami sang anak, atau melepaskan seorang laki-laki untuk mengurusi seorang wanita, anak perempuan daripada sang mertua. Itu adalah konsep yang diajarkan dalam Islam. Maka dari itu, seorang mertua harus bersifat baik kepada menantunya. Karena rusaknya rumah tangga kadang-kadang nahkoda rumah tangga ingin disetir oleh mertua. Maka agama Islam hadir memberikan bagaimana menjadi seorang mertua yang baik, bagaimana menjadi seorang mertua yang mengayomi, dan tidak boleh ikut campur beberapa hal. Seperti satu, seorang mertua tidak boleh mencampuri urusan ekonomi anaknya atau ekonomi menantunya apabila sudah dinikahkan.
Jadi ini menjadi problematika dalam rumah tangga apabila ada seorang mertua selalu mengorek-ngorek tentang ekonomi anaknya. Bagaimana penghasilan suamimu, bagaimana penghasilan istrimu, apa yang dikerja suamimu, apa yang kau makan di rumah, berapa gajinya suamimu. Ini akan menjadi kerusakan dalam rumah tangga apabila persoalan ekonomi dalam rumah tangga anak selalu dikorek-korek oleh mertua. Kemudian tentunya banyak mertua yang bersifat tidak baik kepada menantunya. Seakan-akan menantunya diteror lah, menantunya tidak senanglah melihatnya. Padahal menantu itu adalah anak sendiri yang tidak ada bedanya dengan anak kandung kita sendiri. Maka dari itu agama Islam sangat membenci orang tua atau mertua yang tidak bertanggung jawab baik kepada anaknya. Karena orang tua memiliki kewajiban. Di mana di dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan ada 3 kewajiban utama bagi orang tua. Nah tentunya perkara ini juga berlaku kepada mertua. Pertama adalah bagaimana seorang mertua itu selalu membimbing anaknya atau membimbing menantunya untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekat kepada Allah itu dimaknakan oleh ulama kita tidak boleh kita menjadi orang-orang yang menyetir menantu kita sehingga dia lupa kepada Tuhannya, seperti halnya membebani dengan hal-hal yang tidak bisa dia pikul atau bisa menyebabkan dia bekerja banting tulang kiri kanan tanpa memperhatikan halal dan haramnya, disebabkan karena selalu mertua mengorek-ngorek berapa penghasilannya suamimu, berapa sih dia kasih kamu per bulan. Nah ketika mertua selalu korek-korek hal-hal seperti ini, akhirnya menyebabkan sang menantu tidak lagi dekat dengan Allah. Dia mencari harta tanpa memperhatikan halal haramnya. Nah tentu ini menjadi perkara yang dilarang dalam agama Islam. Dan tentu orang tua dan mertua yang seperti ini, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, harus menyikapi setiap persoalan yang berlaku di dalam rumah tangga anak agar dia bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan kita selalu ingin mencampuri apa persoalannya ketika dia bertengkar. Mungkin di dalam rumah tangga ada persoalan cemburu, karena hanya campur tangan mertua menyebabkan rumah tangga menjadi rusak. Maka 3 ini menjadi kewajiban bagi mertua, yang tentunya juga menjadi kewajiban bagi orang tua. Jadi kita tetap harus mengikuti 3 ini menjadi mertua, agar kita menjadi mertua yang idaman, mertua yang akan dirindukan oleh surga, mertua yang akan selamat dunia dan akhirat. Karena seperti itulah kita menyikapi menantu-menantu kita. Saya kira itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.